kita mau sama-sama berdoa, minta Tuhan Yesus memberkati, melindungi kita. Ya, terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini. Berkatilah kami Tuhan, hamba Engkau yang menyampaikan, kami semuanya mendengarkan, sungguh bisa dikuatkan oleh firman Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita mau baca Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara sekalian, ini adalah Yesus keluarkan perkataan akulah pintu. Tuhan Yesus tidak mengatakan akulah Allah, sembahlah akulah yang luar biasa. Tidak. Dia sering sekali dengan rendah hati mengatakan pribadi dia dan dia punya kuasa dan segalanya. Apakah engkau adalah Mesaya? Kamu yang mengatakannya. Yesus menjawab kepada Pilatus, ya. Nah, saudara sekalian, inilah Tuhan kita. Dia mengatakan akulah pintu adalah penyataan. Ketiga kali 7 penyataan akulah yang terdapat dalam kitab Yohanes, ya, di Yohanes, ya. Untuk mengerti konteks dari penyataan Yesus, kita bisa terlebih dahulu mempelajari latar belakang tentang pintu yang dimaksud oleh Yesus. Di zaman dulu, domba-domba dipelihara dalam suatu peternakan yang dikelilingi pagar dengan sebuah pintu, hanya satu. Kalau terlalu banyak pintu, itu domba-domba itu nggak ngerti, dia akan sembarangan keluar. Hanya ada satu pintu, agar domba-domba tersebut dapat keluar dan mencari makan maupun air dan masuk saat mereka kembali. Ya, kalau banyak pintu mereka bingung. Domba adalah merupakan binatang yang mudah tersesat karena tidak mempunyai insting posisi seperti binatang lainnya yang dapat mencari jalan keluar. Banyak binatang yang pintar, ya, dia terbang, yang merpati, dia bisa pulang, tapi ini nggak bisa. Karenanya domba benar-benar hanya dapat mengandalkan arahan dari gembalanya. Kapan mereka harus keluar dari pintu tersebut dan kapan mereka harus kembali. Mereka sangat bergantung pada gembalanya. Inilah Tuhan Yesus menceritakan tentang dia adalah gembala, ya. Melalui pernyataan ini, Yesus ingin menyatakan bahwa ia adalah satu-satunya pribadi yang memberikan arahan yang benar dalam hidup kita, sehingga kita tidak tersesat. Kita sama, bukan? Sama dengan domba. Domba, jangan kiranya kita ini kuat. Saya pernah ketemu satu orang. Oh, I am strong. I will still love the Lord. Ya, aku kuat, aku bisa cinta Tuhan. Biarpun aku tidak khotbah di gereja saya, aku tidak melayanin. Saudara sekalian, orang yang sombong ini, akhirnya dia jatuh dalam dosa. Pendeta loh, bukan manusia yang lain. Jadi hari ini, sebenarnya kita adalah domba yang fragile sekali. Ya, fragile itu benar-benar lentang sekali. Sebentar saja kita nggak hati-hati, kita bisa disesatkan. Nah, karena itu, ingat, di ayat pertama tadi, pencuri dan perampok diumpamakan sebagai pihak luar yang menyesatkan dan berusaha membinasakan kita. Siapa? Iblis. Siapa? Dunia. Siapa? Kedagingan. Nah, inilah musuh kita. Ya, pencuri-pencuri itu adalah iblis, dunia, dan kepribadian, kedagingan kita. Inilah yang membinasakan kita. Yesus berkata, dia satu-satunya akses dan tidak ada yang lain. Melalui pengorbanannya, kita boleh masuk menjadi anggota dari kerajaan Allah. Dan itulah salah satu dari pemberian Tuhan Yesus yang paling berharga yang boleh kita terima. Sebagai domba-dombanya Tuhan Yesus, sudah seharusnya kita hanya mendengar suara gembala kita. Nggak ada yang lain. Yesus adalah gembala kita. Maka dari itu, kita harus selalu dekat dengan Tuhan Yesus untuk dapat mengenal dan membedakan suara yang berasal dari Tuhan atau dari si jahat, dan membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Perhatikan setiap ajarannya di dalam Alkitab melalui pintu yang ia bukakan. Kita dibawa pada berkat-Nya dan pelindungannya yang sempurna. Yesus adalah pintu dari keselamatan kita. Tidak ada yang lain. Bukan kita punya harta, bukan kita punya kepintaran, bukan kita punya kekayaan, bukan. Kamu akan bilang, Pastor Amin, bagaimana saya mendapatkan dia? Bagaimana saya cari dia? Saudara sekalian, kita tidak bisa melihat Tuhan, tetapi kita bisa merasakan. Kita bisa tahu bahwa dia itu bimbing kita. Suaranya
melewati firman Tuhan, suaranya melewati pendeta khotbah di gereja, suaranya mendengarin dengan sermon pagi, suara mendengar memuji Dia. Itu kita memuji Tuhan, tiba-tiba Tuhan kasih pengarahan, Tuhan kasih pengertian. Bisa saja. Nah, apa yang harus kita lakukan? Menjadikan Yesus sebagai akses kepada kehidupan, dan bukan hanya datang ketika kita dibutuhkan. Setiap hari datanglah kepada Yesus, hidup dalam keintiman, dan nikmati anugerahnya yang luar biasa. Jadi kamu bilang, Pastor, is that what I must do? Yes. Itulah yang harus kamu lakukan. Iya. Tiap hari datang kepada Dia dan minta Dia buka jalan. Serahkan hidup kita, serahkan anak-anak kita, serahkan usaha kita, serahkan masa depan kita, serahkan orang tua kita kepada Dia. Dia pasti akan ikut campur tangan dan buka jalan. Ya, oke, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadi pintu yang membawa perlindungan, berkat, bahkan keselamatan dalam hidup kita. Karena pengorbanan-Mu, ya Tuhan, Engkau telah menjadi pintu anugerah, keselamatan yang kuterima secara cuma-cuma. Ajarlah kami untuk selalu bersandar dan dekat dengan Engkau seumur hidup kita. Ya Tuhan, janganlah kita bersandar kepada kedagingan kita, hawa nafsu kita, kepintaran kita, logik kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami rendah hati, bisa cinta Engkau, melayani Engkau, dan bersandar pada Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa.